Kamu sadar tidak bahwa ada banyak hal dari anime yang sebenarnya dipromosikan kepada penontonnya? Bukan hanya cerita, bukan hanya karakter, tapi budaya mereka, kebiasaan mereka, musik mereka, makanan mereka, pakaian mereka, bahkan tempat wisata mereka. Dan yang paling menarik adalah mereka tidak pernah memaksa kita untuk melihatnya. Tidak ada perintah, tidak ada ajakan langsung, tidak ada kalimat "lihat ini" atau "kunjungi ini". Semua itu hanya disisipkan secara alami. Seolah itu hanyalah bagian kecil dari dunia karakter. Padahal di balik itu ada sesuatu yang jauh lebih besar. Anime tidak mempromosikan dengan cara memaksa. Anime mempromosikan dengan cara membuat kita peduli. Ketika kita menonton anime, kita sering melihat karakter makan. Mereka makan ramen, mereka makan bento, mereka makan di kedai kecil di pinggir jalan. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada promosi langsung, tapi cara makanan itu ditampilkan terlihat hangat, terlihat nyaman, terlihat memiliki makna. Itu bukan hanya makanan, itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan tanpa sadar, kita mulai melihat keindahan dalam budaya itu. Bukan karena kita disuruh, tapi karena kita merasakannya. Anime tidak mengatakan bahwa makanan mereka istimewa. Anime membuat kita menyimpulkannya sendiri, dan itulah kekuatan sebenarnya. Hal yang sama juga terjadi pada pakaian. Kita sering melihat karakter memakai pakaian tradisional, kimono saat festival, yukata saat musim panas, seragam sekolah yang memiliki ciri khas. Semua itu ditampilkan bukan sebagai fokus utama, tapi sebagai bagian dari dunia mereka. Namun justru karena itulah, semuanya terasa nyata, terasa hidup. Kita tidak merasa sedang diperlihatkan budaya, kita merasa sedang melihat kehidupan. Dan perlahan, kita mulai mengagumi budaya itu. Bukan karena kita disuruh, tapi karena kita merasakannya. Kemudian ada kebiasaan, cara mereka menyapa, cara mereka berjalan ke sekolah, cara mereka menghabiskan waktu bersama teman, cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat sederhana, tapi semua itu membentuk gambaran tentang dunia mereka. Dan semakin sering kita melihatnya, semakin akrab semuanya terasa. Anime tidak meminta kita untuk meniru. Anime hanya memperlihatkan, dan otak kita melakukan sisanya. Lalu ada musik. Musik adalah salah satu unsur paling kuat dalam anime. Opening, ending, soundtrack. Semua itu bukan hanya pelengkap. Musik memperkuat emosi, musik memperkuat momen, dan seringkali musik itu berasal dari band dan penyanyi nyata. Ketika anime menjadi populer, musiknya juga menjadi populer. Band yang sebelumnya tidak dikenal bisa menjadi terkenal di seluruh dunia. Lagu yang sebelumnya biasa saja bisa menjadi simbol dari sebuah generasi. Dan semua itu terjadi karena anime. Bukan karena anime memaksa orang untuk mendengarkan, tapi karena orang ingin merasakan kembali emosi yang mereka rasakan saat menonton. Musik itu menjadi jembatan antara cerita dan dunia nyata. Kemudian ada tempat. Banyak tempat yang muncul dalam anime adalah tempat nyata. Jalanan, stasiun, kota kecil, taman, kuil. Semua itu benar-benar ada. Anime tidak mengatakan bahwa tempat itu penting. Anime hanya menjadikannya bagian dari cerita. Tapi ketika penonton melihatnya, tempat itu menjadi spesial. Karena tempat itu terhubung dengan emosi, terhubung dengan momen, terhubung dengan karakter. Dan akhirnya, banyak orang ingin mengunjunginya. Bukan karena mereka disuruh, tapi karena mereka ingin merasakannya. Inilah bagaimana anime membantu mempromosikan pariwisata. Tanpa iklan, tanpa paksaan, hanya dengan cerita. Dan dampaknya sangat nyata. Orang-orang datang, mereka mengunjungi tempat-tempat itu. Mereka membeli makanan, mereka membeli merchandise, mereka mendengarkan musiknya, mereka mendukung industri yang ada di belakangnya. Anime bukan hanya hiburan, anime adalah penggerak ekonomi. Ia membantu musisi, ia membantu penjual, ia membantu tempat wisata, ia membantu banyak orang tanpa penonton menyadarinya. Semua itu terjadi
karena koneksi emosional. Inilah perbedaan terbesar antara anime dan promosi biasa. Promosi biasa mencoba menarik perhatianmu. Anime membuatmu terhubung. Promosi biasa mencoba meyakinkanmu. Anime membuatmu merasakan. Dan ketika seseorang merasakan sesuatu, mereka tidak perlu diyakinkan. Mereka akan bergerak dengan sendirinya. Anime tidak pernah mengatakan bahwa budaya mereka indah. Anime hanya memperlihatkannya. Tidak berlebihan, tidak memaksa, tidak dibuat-buat. Dan justru karena itulah, semuanya terasa nyata. Keindahan itu terasa jujur, terasa tulus. Dan itulah alasan kenapa begitu banyak orang di seluruh dunia mencintai anime. Bukan hanya karena ceritanya, tapi karena dunia di dalamnya terasa hidup, terasa nyata, terasa memiliki jiwa. Tanpa kita sadari, anime telah memperkenalkan kita pada budaya mereka, memperkenalkan kita pada musik mereka, memperkenalkan kita pada tempat mereka, memperkenalkan kita pada cara hidup mereka. Dan semua itu terjadi secara perlahan, secara alami, melalui cerita, bukan melalui paksaan, tapi melalui perasaan. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar dari anime. Anime tidak hanya menceritakan sebuah dunia, anime membuat kita ingin menjadi bagian darinya.